Era milenial identik dengan penggunaan peralatan elektronik yang semakin familiar. Tak hanya gadget, namun meliputi seluruh peralatan kebutuhan hidup manusia. Agar dapat berfungsi dengan baik, peralatan elektronik harus disupport dengan sumber tegangan atau potensial listrik yang tepat. Apa sebenarnya potensial listrik itu? Dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Simaklah video berikut ini. Untuk membahas mengenai apa itu beda potensial atau yang sudah Anda kenal dengan tegangan listrik, untuk menuju ke sana mungkin kita awali dengan konsep yang lebih mudah, yaitu konsep gravitasi. Jadi ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, misalkan dalam hal ini dari ketinggian H, dari titik A menuju titik B, ini jatuhnya bola karena ada pengaruh gravitasi. Di situ ada W sama dengan massa kali gravitasi. Nah, di situ ada suatu kerja yang bekerja di situ, ya, dari titik A menuju titik B yang sebesar integral dari A B ada F dikalikan dl. Nah, F-nya itu gaya yang bekerja, sedangkan dl-nya adalah lintasan yang dilalui. Ya, jadi lintasan yang dilalui itu sebesar H atau dari A menuju titik B. Dan kerja dari A ke B ini bisa ditulis dengan MGH. Jadi massa dikalikan gaya gravitasi ya, dikalikan dengan ketinggian. Dan ini merupakan gaya internal atau delta U dari benda tersebut. Makanya kerja ini sama dengan minus delta U. Nah, jadi gayanya mengarah dari atas ke bawah, ya. Sedangkan delta U, nah, delta itu adalah gaya internal yang ada di dalam benda tersebut untuk melawan gaya luar, nah, sehingga arahnya harus berkebalikan. Makanya di situ ada tanda minusnya. Ya. Nah, dengan rumus yang lain bisa dituliskan W A menuju B itu sama dengan U UA ya. Jadi UA minus B. Ya, jadi UA minus B itu adalah ketinggian. Dan itu bisa sama dengan nah, jadi kalau dibuat persamaan yang berbeda dengan memunculkan minusnya ya, menjadi seperti ini. Minus ya, UB minus UA. Nah, itu akan sama dengan minus delta U. Ya, sehingga ini tadi yang kita sebutkan di awal itu benar. Jadi W A menuju B itu sama dengan minus delta U. Ya. Dan ini memenuhi juga hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, namun juga tidak bisa dimusnahkan. Ya. Dalam kaitannya dengan benda yang jatuh tadi, ya. Ketika benda itu jatuh, di situ ada dua energi yang bekerja di situ. Yang pertama ada energi kinetik, yang kedua energi potensial. Ya, jadi kita simbolkan kalau kinetik itu Ka di sini ya. Nah, jadi kinetik itu di fisika Anda sudah
fisika 1 ya, Anda sudah kenal dengan setengah mv kuadrat. Nah, itu adalah rumus dari kinetika, energi kinetik. Nah, sehingga yang pengaruh kecepatan benda, nah, itu masuk ke energi kinetik. Sedangkan pengaruh dari ketinggian, nah, itu karena ada muncul energi potensial. Nah, sehingga tadi hukum kekekalan tadi ya, jadi energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Nah, ini juga berlaku pada posisi. Ya, jadi kalau di posisi A dengan di posisi B itu memiliki jumlah energi yang sama. Sehingga Ka plus Ua itu sama dengan Kb plus Ub. Nah, kaitannya dengan energi potensial atau potensial listrik. Nah, sebenarnya potensial listrik itu hampir sama dengan jatuhnya benda dari ketinggian ke permukaan bumi. Ya, jadi misalkan ini ada sebuah potensial listrik. Ya, jadi apa? Listrik itu apa? Ya, jadi sebenarnya listrik itu kan perpindahan elektron. Ya, jadi perpindahan elektron. Jadi ada elektron yang berpindah dari titik A menuju B. Nah, ini adalah timbul listrik. Ya, jadi misalkan di sini ada lintasan dari A ke B, lalu di sekitar ini ada E itu apa? Medan listrik ya. Nah, lalu ada muatan yang berpindah dari titik A menuju titik B. Ya, ketika di titik di sini di titik ketinggian Y, nah itu muatannya di sini ada Q0, lalu ada gaya yang menuju ke arah ke B, itu ada F sama dengan Q0 kali E. Ya, jadi kalau A ke B itu ada D ketinggiannya. Ya, jadi energi yang dibutuhkan dari titik A menuju titik B ya itu sama dengan Q0 dikali E dikalikan D. Jadi muatan dikali medan listrik dikalikan dengan D-nya itu ketinggian. Nah, jadi kalau kaitannya dengan potensial listrik, tegangan listrik, berarti di situ D-nya itu panjang kabel ya, atau panjang kawat yang digunakan. Ya. Ya, sehingga kerja atau energi dalam yang dibutuhkan itu tergantung dari besarnya muatan dikalikan dengan medan listrik dikalikan dengan panjang kabel yang digunakan. Ya. Jadi konsepnya sama antara benda yang jatuh tadi dengan potensial listrik. Ya. Nah, di situ ada kerja dari kerja A menuju B atau sepanjang kawat yang dilalui listrik itu sama dengan F dikalikan D. F-nya adalah gaya. Dalam hal ini adalah Q0 dikalikan E, muatan dikali medan listrik, D-nya panjang kawat. Ya. Ini. Sehingga bisa dibuat integrasi seperti ini. Delta U sama dengan minus Q integral dari A menuju B, E dikali DS. Ya. Lalu untuk memudahkan kita ya, untuk menyederhanakan, nah, maka potensial listrik ini bisa disederhanakan menjadi V sama dengan U dibagi dengan Q.
Ya, jadi V beda potensial itu sama dengan energi dalam dibagi dengan muatannya. Ya. Nah, apa itu beda potensial? Ya, beda potensial itu perbedaan. Ya, jadi perbedaan antara potensial A dengan potensial B. Sehingga persamaannya bisa ditulis delta V sama dengan VB minus VA. Ya, atau bisa ditulis seperti ini. dV itu hampir sama dengan du per Q. Atau sama dengan minus integral A menuju B E kali ds. Nah, sedangkan untuk kerjanya atau W itu sama dengan Q kali delta V. Jadi muatan dikalikan dengan beda potensial. Nah, itu kerja yang dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk 1 volt sendiri, jadi kalau potensial listrik atau tegangan listrik itu kan satuannya volt. Jadi yang dimaksud dengan 1 volt itu bisa didekati dengan 1 joule per coulomb. Ya, Anda sudah mengetahui apa itu coulomb. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah kenal itu apa itu hukum Coulomb ya. Namun untuk di standar internasional menurut SI, jadi 1 Newton per Coulomb itu sama dengan 1 volt per meter. Nah, mungkin dari gambaran itu Anda sudah mengerti ya apa itu potensial listrik. Nah, kita definisikan sekarang. Jadi energi potensial listrik. Apa yang dimaksud dengan energi potensial listrik? Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan atau gaya untuk melawan gaya listrik. Nah, itu energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Sedangkan potensial listrik itu sendiri, ya, jadi potensial listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan atau beda potensial, atau bisa juga perbedaan voltase, atau juga sering kita sebut dengan perbedaan tegangan. Ya, oke, saya kira jelas apa itu potensial listrik. Sedangkan untuk beda potensial tadi sudah kita singgung bahwa beda potensial itu kalau dirumuskan itu sama dengan medan listrik dikalikan jarak. Atau dalam sebuah rumus V sama dengan E dikalikan L. Ya. Untuk satuannya V. Ya, itu sebenarnya kalau mau teliti, itu artinya V per M dikalikan M. Ya. Beda potensial ya. Jadi medan listrik ini ya, medan listrik E itu kan satuannya volt per meter. Ya, sedangkan jarak atau panjang kabelnya itu dalam satuan meter. Ya, jadi V per M dikalikan dengan M. Ya, sehingga ada M yang posisinya di pembilang dan ada M yang posisinya di penyebut sehingga M-nya bisa hilang. Ya, sehingga yang ada hanya satuan tegangan atau V. Nah, makanya untuk beda potensial, nah itu cara pengukurannya seperti ini ya. Jadi yang diukur itu perbedaan muatan yang ada di kutub positif dengan kutub negatif. Ya. Ya, jadi mudahnya mengukur beda potensial itu membandingkan jumlah elektron yang ada di kutub negatif dengan positif. Membandingkan.
Nah, makanya kalau katakanlah aki atau baterai terisi 12 volt. Nah, itu artinya perbandingan elektron yang ada di kutub negatif dengan positif itu 12 volt. Ketika ketika baterai digunakan, itu ada elektron yang mengalir. Ya, elektron yang mengalir dari mana? Dari kutub negatif ya, melalui kabel sehingga masuk ke hambatan, bisa berupa lampu, bisa klakson, bisa dan sebagainya, lalu baru masuk ke kutub positif. Ya, jadi aliran elektronnya seperti itu. Sehingga lama-kelamaan elektron ini akan imbang antara di kutub positif dengan negatif. Imbang ya. Sehingga kalau sudah imbang sudah tidak ada perbedaan tegangan. Sehingga tegangannya akan menjadi nol di situ ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengecas kembali? Ya, jadi kalau mengecas kembali itu memindahkan elektron dari yang berada di kutub positif kembali ke kutub negatif. Nah, jadi dari sini ke sini. Sehingga ini akan penuh kembali. Sehingga nanti bisa digunakan lagi. Dan seterusnya. Nah, di situ ada WAB tadi ya. Sama dengan FD sama dengan Q0 dikali E dikalikan D. Ya, jadi beda potensial itu perbedaan potensial di A dan B itu berapa ya. Jadi VB minus VA itu sama dengan WAB dibagi Q0. Atau dalam bentuk rumus yang lebih sederhana, V sama dengan WAB dibagi Q0. Ya, jadi tadi saya katakan, jadi arus, yang dikatakan arus itu berpindahnya elektron dari kutub negatif ya menuju ke positif elektron ya. Nah, sedangkan terus ada satu elektron valensi, ya. Jadi elektron yang paling luar. Ya. Biasanya elektron yang paling luar inilah yang menimbulkan efek listrik. Jadi satu elektron valensi itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 kolom volt. Ya. Atau sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 joule. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan untuk potensial listrik di muatan titik positif. Ya. Ya. Jadi ada sebuah muatan P yang diletakkan di dekat muatan sumber Q1 di sini. Ya. Maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan P itu sebesar V1 sama dengan KE Q1 dibagi dengan R12. Ya. Ini potensial ya yang berada di sini ya. Ya, jadi ada satu titik dari titik P yang berjarak R12 dengan sebuah muatan Q1. Ya, jadi ada suatu titik, terus di sebelahnya dengan jarak R12 itu ada muatan Q1. Ada muatan Q1. Nah, potensial di titik P itu berapa dengan adanya muatan Q1 tadi? Ya, Anda bisa menggunakan persamaan ini. V1 sama dengan KE Q1 muatan ya dibagi dengan jaraknya. Apa itu KE? Ya, KE Anda sudah mengenal di pertemuan sebelumnya. KE itu konstanta kolom. Ya, konstanta kolom. Atau bisa dirumuskan menjadi KE sama dengan 1/4 pi theta 0. Nah, ini kolom. Nah,
Kalau tidak mau ribet, ya Anda bisa menuliskannya dalam bentuk nominal. KE itu sama dengan 8,9876 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi per kolom kuadrat. Nah, ini untuk potensial listrik yang berada di muatannya itu positif, ya, muatannya positif. Nah, lalu bagaimana kalau muatannya itu negatif? Ya, muatannya negatif. Ya, ya, jadi ini kebalikan dari tadi, ya. Jadi ini ada titik P sama, terus namun di sini ada muatan, tapi muatannya itu bermuatan negatif. Ya, jadi perbedaannya hanya di minusnya. Ya, jadi V1 sama dengan minus KE Q1 per Q12. Nah, ingat ya, jadi kalau kuat arus, kuat medan, ya, kuat medan itu besarannya itu dalam bentuk besaran vektor. Namun kalau potensial listrik itu besarannya itu skalar. Apa perbedaan skalar dengan vektor? Anda pasti sudah tahu ya. Jadi kalau vektor itu arahnya tertentu, ya. Arahnya tertentu. Arahnya bisa ditentukan. Ya. Tapi kalau skalar, nah ini nggak bisa. Karena dia tidak memiliki arah. Ya, jadi potensial listrik itu termasuk besaran skalar. Arahnya tidak bisa ditentukan. Ya. Nah, di situ akan berlaku. Jadi muatan positif itu akan menghasilkan potensial positif juga. Muatan negatif itu akan menghasilkan potensial negatif juga. Ya. Sehingga dapat kita rangkum bahwa V itu sama dengan KE sigma I ya, QI dibagi RI. Ya. KE-nya adalah konstanta kolom atau bisa ditulis juga seperti ini, V sama dengan 1/4 pi theta 0 sigma I QI dibagi dengan RI. Ya. Lalu untuk usaha atau kerja untuk memindahkan muatan listrik, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan. Ya, jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan, katakanlah Q, ya, Q aksen dari titik A menuju B yang dipengaruhi oleh sumber Q. Ya. Jadi ada titik A, titik B. Nah, ini akan memindahkan muatan dari A ke B, namun di sebelahnya dengan jarak dari A adalah RA, dari B adalah RB. Nah, di situ ada muatan Q yang bermuatan positif. Nah, bagaimana cara mencari usahanya? Ya, usaha. Ya, jadi usaha ya. Jadi usaha untuk memindahkan muatan dari titik A menuju titik B. Nah, ini Anda bisa didekati dengan WA menuju B itu sama dengan WAB atau sama dengan EPB minus EPA. Ya. Atau WAB itu sendiri ya, sama dengan 1/4 pi E0 Q aksen dibagi RB minus 1/4 pi E0 Q aksen bagi RA. Nah, ini untuk mencari usaha ya yang berada di muatan positif.
Nah, sedangkan untuk yang muatannya banyak, ya. Jadi ada beberapa muatan, ada muatan Q1, Q2, Q3, ya. Q1 dengan Q2 ini memiliki jarak R12, 23 memiliki jarak R23, Q1, Q3 jaraknya R13. Ya, ini potensialnya bisa dicari dari persamaan ini. Ya, dengan asumsi KE-nya itu 1/4 pi E0. Oke, mungkin Anda sudah jelas ya mengenai apa itu muatan, potensial, dan sebagainya. Nah, kita terapkan ke bentuk soal. Jadi misalkan ada sebuah muatan, ya, sebuah muatan Q1 seperti pada gambar. Nah, jadi ada Q1 positif ya, 12 Newton kolom, Q2-nya negatif, 12 Newton kolom. Ya, jadi ada tanda plus minus itu menunjukkan jenis muatan. Ya, jadi kalau plus itu muatannya positif, negatif berarti muatannya negatif. Nah, lalu jarak dari Q1 ke Q2 itu 10 cm. Ya, 10 cm ini jaraknya. Lalu berapakah beda potensial di titik A, B, dan C? Ya, berapa beda potensialnya? Yang pertama, beda potensial antar di titik A. Ya, berarti ini dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Nah, di titik A itu memiliki jarak dari Q1 itu 6 dengan Q2-nya 4. Nah, kita terapkan persamaan ini. Ya, VA sama dengan 1/4 pi dan seterusnya ini ya. Nah, maka di sini ada Q, karena yang berpengaruh adalah Q1, ini ada Q1 per R1, terus Q2 per R2. Ya, dengan memasukkan ini, quotes tata kolom, ya. Nah, maka akan ketemu VA-nya, beda potensial di titik A, itu sama dengan minus 900 volt. Nah, bagaimana dengan titik B? Ya, titik B itu di sini, ya, yang berjarak 4 cm dari Q1. Lalu bagaimana dengan titik C? Ya, jaraknya dengan Q1 13 cm, Q2 juga 13 cm. Nah, ini caranya juga sama dengan persamaan ini. Nah, Anda bisa mencobanya dengan mencari titik B dan mencari titik C. Ya, selanjutnya untuk yang contoh yang lain. Ya, ini misalkan ada sebuah muatan Q1 besarnya 2 mikrokolom, ya. Nah, ini di sini positif, ya. Muatan Q2-nya minus 6 mikrokolom. Jarak Q1 dan Q2-nya 0,3 meter, ya. Berapa beda potensial di titik P yang berada di koordinat 4,0 meter. Jadi 4,0 itu artinya berada di sumbu XY, ya. Jadi X-nya 4, Z-nya 0. Nah, sehingga kan posisinya di sini. Nah, sehingga berjarak 4 meter dari muatan berapa ini? Muatan Q1. Ya, iya. Jadi titik P yang berjarak 4 meter dari muatan Q1 dengan besar muatan 2 mikrokolom. Nah, ini besar beda potensialnya berapa? Ya, Anda bisa dekati dengan persamaan ini. VP sama dengan KE, ya, dalam kurung Q1 per R1 plus Q2 per R2. Nah, Anda masukkan
persamaan konstanta kolom. Q1-nya ada, R1-nya ini 4, lalu Q2-nya ada ya, minus 6, terus R2-nya, mana R2-nya? R2-nya 5. Ya, R2-nya 5 ya. Kenapa bisa 5 ya? Kenapa bisa 5 ya? Ya, karena ini kemiringan dari titik P menuju titik minus. Ya, ini Anda bisa gunakan persamaan Pythagoras untuk mencari sisi miring dari sisi yang mendatar 4 meter, yang tegaknya 3 meter. Nah, Anda bisa cari dengan Pythagoras. Nah, sehingga ketemu VP-nya minus 6,29 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, ini beda potensial yang berada di titik P karena ada pengaruh muatan Q1 dan Q2 di sini. Ya. Ya, oke. Selanjutnya untuk energi potensial yang berada di sekitar medan listrik. Ya, energi potensial yang berada di sekitar medan listrik. Nah, untuk mencari selisih potensial listrik di antara dua titik, katakanlah A, B di sini ya, dari A ke B, dalam sebuah medan listrik. Ya, jadi ini dalam lingkungannya adalah medan listrik sebesar E. Nah, maka kita bisa menggerakkan sebuah muatan Q0, ya, misalkan di sini ada Q0. Nah, ini kita gerakkan dari A menuju B. Maka diperlukan sebuah kerja sebesar WAB, kerja WAB. Ya, jadi untuk melawan gaya F ini. Ya. Nah, dalam hal ini kita berlaku hukum keseimbangan atau hukum Newton 3. Apa hukum Newton 3? Hukum reaksi, aksi reaksi ya. Jadi ketika ada suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan melakukan reaksi. Ya, melakukan reaksi dengan gaya yang sama. Ya, jadi kalau reaksi itu artinya apa? Artinya gaya itu berlawanan. Ya, jadi kalau gayanya arahnya ke kanan, maka reaksinya adalah arahnya ke kiri. Ya, seperti di sini ini. WAB itu sama dengan delta EP sama dengan EPB sama dengan EPA. Ya. VBA sama dengan VB minus A. Ya. WAB per Q muatan. Ya. Sama dengan EPB min EPA dibagi dengan muatannya. Atau bisa dibuat persamaan yang lebih simple, lebih mudah kita pahami, yaitu VB sama dengan EPB dibagi dengan Q. Nah, ini. Ya, ini untuk energi potensial yang berada di sekitar medan. Jadi artinya energi potensial yang dilingkungi oleh sebuah medan listrik. Nah, bagaimana dengan kerja? Ya, kerja pada medan listrik ya. Jadi misalkan ada sebuah muatan Q0 ya. Ada sebuah muatan Q0 ya. Terus dilepas dari suatu titik pada jarak R dari muatan Q yang terletak pada pusat ya. Muatan Q0 akan dipercepat keluar dalam arah medan listrik. Nah, ini seperti pada gambar di situ. Nah, ini energinya E sama dengan K per R kuadrat. Ya.
Nah, ini seperti ini persamaannya. Lalu untuk potensial dan medan listrik, ya, ini kerja W yang dibutuhkan adalah W, ya. Jadi kalau gayanya ke atas, kalau dalam ini gayanya ke atas ya. Ini muatannya di sini, terus gayanya ke atas, ya, maka agar terjadi keseimbangan, nah ini harus ada gaya yang melawannya, tentunya arahnya ke bawah. Ya, jadi WAB sama dengan FD, ya, gaya dibagi dengan D-nya itu jarak, ya. Nah, ini bisa ditulis menjadi Q0 kali E dikalikan D. Nah, lalu bisa dibuat persamaan seperti ini. Ya. Jadi VAB minus VA itu sama dengan WAB dibagi Q0, ya, atau sama dengan ED. Selanjutnya untuk medan listrik yang tidak uniform. Ya, jadi untuk bentuk yang tidak beraturan. Ya, jadi medan listrik tidak teratur dan muatan bergerak sepanjang jalan yang tidak lurus. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Untuk menghitung energi yang terjadi pada sebuah penampang yang uniform, yang tidak teratur. Nah, Anda bisa menggunakan persamaan F, ya, dikalikan DL. Ya, jadi DL-nya itu adalah panjang kawat. Sedangkan untuk kerja total, ya, katakan WAB, ini yang dilakukan oleh pengaruh luar untuk menggerakkan muatan dari A ke B. Nah, ini Anda bisa menggunakan integrasi dari persamaan ini, FDL. Ya, jadi WAB sama dengan integrasi AB F kali DL. Ya. Sehingga akan muncul persamaan VB min VA itu sama dengan VAB per Q0. Atau masih dalam bentuk integrasi minus integral AB E DL. Nah, ini untuk yang bentuk yang uniform. Lalu untuk potensial listrik pada muatan tunggal. Nah, Anda bisa lihat ini di gambar. Nah, ada muatan tunggal ini ya. Delta V sama dengan minus integrasi AB E dr. Ya. Nah, kalau ini diintegralkan ya menjadi ini seperti ini. Nah, jika V sama dengan 0 dan RA tak terhingga, ya, R-nya, jaraknya ini tak terhingga, nah, maka tidak diketahui, ya, maka V-nya itu sama dengan kaki dibagi dengan R. Ya, kaki dibagikan dengan R. Lalu untuk medan-medan yang berbeda, misalkan medannya serba sama. Nah, Anda tinggal menggunakan persamaan ini, delta V sama dengan minus E dikali D. Untuk muatan titik, ya kita rangkum yang kita bahas tadi, muatan titik itu sama dengan ini, persamaannya VB min VA itu sama dengan kaki seper RB min seper RA. Lalu lokasi awal yang tak terhingga, ya, tak terhingga jaraknya VB sama dengan kaki per RB. Nah, ini persamaan-persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan
atau mencari beda potensial. Nah, lalu untuk beberapa potensial, kemudian juga Anda bisa menggunakan superposisi. Ya. Ya, ini dengan menggunakan titik acuan di tak terhingga. Nah, Anda dapat menghitung total tegangan potensial dari beberapa muatan. Nah, ini Anda bisa menggunakan persamaan yang lebih umum, yaitu V sama dengan K sigma I KI dibagi RI. Nah, perlu Anda catat ya bahwa operasi penjumlahan yang digunakan dalam potensial listrik adalah operasi skalar ya, dan bukan vektor. Nah, ini yang seawal kita tekankan di situ. Nah, ini untuk superposisi dari potensial listrik. Ya, ini ada beberapa tegangan di titik pusat. Ya, ada beberapa titik pusat koordinat. Ya, jika diasumsikan tegangan di titik tak terhingga itu sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini ada muatan 6, ini minus 3, ini 6 juga. Nah, bagaimana tegangannya, potensialnya? Ya, tinggal dijumlahkan. Ya. Jadi V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Ya, dengan memasukkan ini persamaan satu-satu ya. Dengan V itu sama dengan Q1 dibagi R1 dan seterusnya ini. Lalu dengan memasukkan K sebesar 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ini superposisi. Nah, untuk soalnya dapat Anda lihat ini pada gambar. Jadi ada muatan Q1 2 kolom, muatan Q2 minus 6 kolom. Nah, kedua muatan ini memiliki jarak 0,3 meter. Nah, yang ditanyakan, berapa beda potensial di titik P yang berada di koordinat 40. Ya, jadi 40 itu artinya X-nya 4, Z-nya 0. Berarti di sini, ya, di titik P. Ini ya. Yang kedua, jika muatan Q3 itu sama dengan 3 mikrokolom dipindahkan dari tak terhingga menuju titik P, dari yang nggak terhingga jaraknya, terus ditaruh ke titik P di sini, Q3. Nah, berapa perubahan energi potensial di titik Q? Perubahan energi potensialnya berapa? Dari perpindahan yang tak terhingga menuju ke titik P. Terus yang ketiga, berapa usaha yang dibutuhkan? Nah, maksudnya usaha yang dibutuhkan Q3 tadi. Dari jarak yang tak terhingga menuju ke P. Nah, ini usahanya berapa? Yang pertama, beda potensial. Ya, jadi beda potensial karena pengaruh muatan minus dan plus di sini. Nah, titik P-nya ini memiliki muatan berapa? VP. Ya, VP-nya kita gunakan persamaan ini dan hasilnya minus 6,929 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, ini potensial yang ada di titik P. Nah, perubahan energi potensialnya delta O ya sama dengan Q3 VP minus 0. Ya, ketemu min 1,89 kali 10 pangkat min 2 Joule. Lalu untuk usahanya.
ya, usaha. Ya, yang awal tadi, ya, usaha. Nah, Anda bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini untuk yang ini muatan 1,2, muatan 1,1, hubungan 1,3, hubungan muatan 2,3 dibagi dengan jaraknya masing-masing. Ya, karena ini ada 3 muatan. Ya, jaraknya sudah jelas ya. Ya, untuk mencari jaraknya ini ya Anda tadi sama dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Nah, ketemunya ini minus 5,48 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Ini usaha yang dibutuhkan dari jarak yang tak terhingga menuju ke titik di sini. Titik 4,0 atau titik C tadi. Ya. Terus selanjutnya potensial pada beberapa muatan. Nah, ini kita rangkum dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kalau untuk superposisi ya, itu tinggal dijumlahkan ya. Jadi V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Itu superposisi. Kalau potensial individu, nah, Anda bisa menggunakan V1 sama dengan KE Q1 per R1. Kalau total, ya, kalau total Anda bisa menggunakan ini persamaan ini. Ya, tergantung dari berapa jumlah Q-nya. Ya, jadi Q per R. Ya, K kali Q per R. Ya, ini dan seterusnya. Ini ada contoh soal lagi. Ini ada muatan 4 muatan ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Dan ini ada jaraknya 1 meter antar muatan. Berapa total potensial di pusat sebuah segi 4 kuadratis berikut di titik P. Nah, ini karena pengaruh muatan keempat muatan ini berapa di titik P. Beda total potensialnya itu berapa di titik P karena pengaruh keempat muatan ini. Nah, yang pertama Anda harus mencari jaraknya terlebih dahulu. Nah, dari P ke antar muatan itu jaraknya berapa? Nah, Anda bisa menggunakan Pythagoras. Ya. Nah, ini sudah tahu jaraknya 1 meter. Ini berapa? Nah, ini bisa dicari. Kalau sudah, ya, terus dicari V-nya. Ya. V sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus V4. Ya, ini diuraikan seperti ini. Ketemu V-nya sekian. Nah, lalu untuk bentuk cincin, ya, misalkan bentuk cincin. Jadi sebuah elektron ini terletak di 5 meter dari sebuah cincin bermuatan, ya, yang terdistribusi secara homogen. Nah, cincin ini memiliki jari-jari 0,03 meter. Muatan persatuan panjang cincin 3 meter kolom per meter. Berapakah laju elektron ketika melewati loop cincin? Nah, Anda bisa menggunakan bentuk ini integrasi seperti ini. Lalu ini ada soal yang mungkin dapat Anda kerjakan sendiri untuk sebagai latihan. Kebutuhan tegangan listrik pada setiap peralatan elektronik tidaklah sama, tergantung dari beban yang ditanggungnya.
agar tidak terjadi kesalahan. Pengambilan keputusan yang salah dapat menyebabkan kerusakan total pada sebuah rangkaian listrik. Be careful.